Namaku Sutrisno. Orang-orang di desa biasa manggil aku Pak Tris. Umurku sudah lewat 40. Rambut mulai jarang, kulit legam karena kebanyakan kena matahari. Hidupku sederhana, bahkan bisa dibilang biasa saja. Nggak ada yang istimewa. Istri meninggal beberapa tahun lalu karena sakit. Anakku merantau ikut pamannya ke kota. Sejak itu, rumahku sepi. Aku terbiasa sendirian. Dan mungkin itu juga yang bikin aku nerima pekerjaan jadi penjaga kebun tebu tanpa banyak mikir. Sudah hampir 5 tahun, aku kerja di kebun tebu itu. Letaknya di pinggiran desa, masuk wilayah Jawa Timur bagian selatan. Kalau siang kelihatannya biasa saja, malah bisa dibilang indah. Hamparan tebu luas, hijau, bergoyang pelan kalau kena angin. Tapi kalau malam, suasananya beda. Kebun itu luas banget, sampai mata nggak bisa nangkep ujungnya. Batang tebu tinggi-tinggi, lebih tinggi dari orang dewasa. Kalau berdiri di tengah, rasanya kayak tenggelam di lautan batang hijau yang gelap. Tugasku sebenarnya nggak berat. Datang sore sebelum maghrib, keliling kebun buat ngecek kalau ada orang masuk, maling tebu, atau hewan liar. Setelah itu aku duduk di gubuk kecil di tengah kebun. Gubuk dari bambu dan kayu tua. Atapnya seng yang kalau kena angin suka bunyi kletek-kletek. Di situ aku biasanya bikin kopi, ngerokok, dengerin radio kecil, nunggu sampai pagi. Menjelang subuh, aku keliling sebentar, lalu pulang. Awalnya aku nganggap semua itu cuma rutinitas. Capek sih, tapi tenang. Malam-malam pertama aku masih bisa tidur nyenyak di gubuk. Angin malam, suara jangkrik, bau tanah dan tebu, semua terasa biasa. Bahkan kadang aku mikir, kerjaan ini cocok buat orang kayak aku yang gak banyak mikir. Tapi entah sejak kapan, mungkin sekitar 3 atau 4 bulan terakhir, perasaan itu mulai berubah. Aku gak bisa bilang tepatnya kapan. Rasanya kayak perubahan pelan-pelan, halus, tapi terus numpuk. Awalnya cuma perasaan gak enak. Dadaku sering tiba-tiba sesak tanpa alasan jelas. Padahal badanku sehat, nggak sakit apa-apa. Waktu aku keliling kebun, langkahku sering berhenti sendiri. Bukan karena dengar suara, tapi karena ngerasa ada yang salah. Kayak ada mata yang ngeliatin dari balik tebu. Aku coba ngusir pikiran itu, bilang ke diri sendiri, cuma perasaan Tris. Kowe ki kebanyakan mikir. Tapi perasaan itu nggak pergi. Malam-malam di kebun jadi terasa lebih panjang. Suara jangkrik kadang hilang mendadak. Angin yang biasanya berisik tiba-tiba berhenti, bikin suasana jadi sunyi banget. Sunyi yang aneh. Sampai suara napasku sendiri kedengeran jelas. Beberapa kali waktu aku jalan di sela-sela tebu, aku ngerasa seperti ada yang berdiri di belakangku. Perasaan itu kuat banget. Bukan cuma merinding biasa, tapi kayak ada dorongan. Begitu aku nengok, cuma ada batang tebu yang bergoyang pelan kena angin. Nggak ada siapa-siapa, tapi bulu kudukku selalu berdiri. Aku sempat mikir mungkin cuma capek, atau karena aku terlalu sering sendirian. Tapi anehnya, perasaan itu selalu muncul di titik-titik tertentu. Ada bagian kebun yang kalau aku lewati, dadaku langsung berat, nafasku pendek, kakiku rasanya pengen sapa-sepe pergi dari situ. Aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Di desa, cerita kayak gitu sering dianggap aneh. Lagian aku juga nggak punya bukti apa-apa. Kumaporoson. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Malam itu udara dingin, lebih dingin dari biasanya. Langit cerah, bulan kelihatan besar. Jam sudah lewat tengah malam. Aku lagi keliling kebun bagian barat, bagian yang jarang aku datengin karena agak jauh dari gubuk. Senter di tanganku nyorot. Jalan tanah sempit di antara tebu. Daun-daun tebu bergesek pelan. Bunyinya kayak bisikan halus. Tiba-tiba langkahku berhenti. Aku nggak tahu kenapa. Kakiku kayak dikunci. Dadaku langsung berdebar kencang. Perasaan yang selama ini cuma samar, malam itu jadi jelas. Depanku, aku angkat senter. Di antara batang tebu, sekitar 10 meter di depanku, ada bayangan berdiri. Awalnya aku pikir itu cuma bayangan tebu yang kena cahaya bulan. Tapi bentuknya beda, terlalu manusia. Bayangan itu perempuan. Dia berdiri diam, gak bergerak sama sekali. Bajunya panjang sampai ke bawah. Warnanya samar, antara putih kusam atau abu-abu. Rambutnya hitam, panjang, menjuntai, nutupin wajahnya. Gak kelihatan mukanya sama sekali. Jantungku serasa mau copot. Pikiranku langsung nyari penjelasan masuk akal. Mungkin orang desa nyasar,
mungkin pencari rumput. Aku coba nenangin diri, meskipun tanganku gemetar. Hei mak, panggilku pelan. Gak ada jawaban, aku coba lagi, sedikit lebih keras. Mbak, nyasar ya? Perempuan itu tetap diam, gak bergerak, gak nengok, gak ada reaksi apa-apa. Angin pelan lewat, rambutnya sedikit bergoyang, tapi wajahnya tetap tertutup. Perasaanku makin gak enak, tapi entah kenapa ada dorongan buat mendekat. Mungkin karena aku masih maksa percaya ini manusia biasa. Aku melangkah satu langkah ke depan. Tanah berderak pelan di bawah kakiku. Saat itu, bayangan perempuan itu bergerak, bukan melangkah, tapi seperti memudar. Tubuhnya perlahan jadi samar. Warnanya menyatu dengan gelap di sekitarnya. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang begitu saja, seolah ditelan kegelapan di antara tebu. Aku berdiri terpaku, senter di tanganku gemetar. Aku nyorot ke tempat tadi dia berdiri, kosong, cuma batang, tebu. Aku bahkan jalan sampai ke titik itu, ngecek sekeliling, gak ada jejak kaki, gak ada bekas apapun. Ya Allah, gumamku lirih. Malam itu aku gak berani keliling lagi. Aku langsung balik ke gubuk, pintunya aku tutup rapat. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding bambu, senter masih EQ. Kopi yang tadi aku bikin gak kesentuh sama sekali. Sepanjang malam, aku gak bisa tidur. Setiap suara kecil bikin aku kaget. Gesekan daun, bunyi tikus, bahkan suara angin. Bayangan perempuan itu terus terbayang di kepalaku. Rambut hitamnya, tubuhnya yang diam, cara dia menghilang tanpa suara. Pagi akhirnya datang, tapi rasa takut itu gak ikut pergi. Hari-hari berikutnya, aku coba bersikap biasa. Aku tetap datang jaga, tetap keliling kebun. Tapi langkahku jadi lebih hati-hati. Aku lebih sering nengok ke belakang. Senter hampir gak pernah aku matiin. Anehnya, aku mulai sering ngerasa ditemani. Bukan ditemani yang nyaman, tapi ditemani yang bikin tengkuk panas. Kadang waktu aku duduk di gubuk, aku ngerasa ada yang berdiri di luar, di balik dinding bambu. Aku nengok, gak ada apa-apa, tapi perasaan itu kuat banget. Sekali waktu aku lagi ngopi, aku dengar suara langkah pelan di luar. Seperti jalan tanpa alas kaki di tanah lembab. Aku buka pintu gubuk dengan cepat. Kosong, tapi bau aneh tertinggal di udara. Bau tanah basah bercampur bau tebu yang busuk. Bau itu gak biasa, bikin perutku mual. Aku mulai mikir aneh-aneh. Tapi setiap kali aku mau cerita ke orang lain, mulutku kayak terkunci. Ada rasa takut yang gak bisa dijelasin. Takut kalau cerita. Ini bukan cuma soal rasa takut, tapi andaikan malam-malam berikutnya bayangan itu gak selalu muncul, tapi perasaannya selalu ada. Kadang cuma lewat di sudut mata, kadang seperti berdiri jauh di antara tebu yang gelap. Dan yang paling bikin aku gak tenang, setiap kali aku nengok jam, waktunya selalu hampir sama, lewat tengah malam. Sejak malam pertama itu, aku sadar satu hal. Kebun tebu ini bukan cuma tempat kerja. Ada sesuatu yang tinggal di sini, sesuatu yang sudah lama dan mungkin merasa terganggu dengan kehadiranku. Aku sering berbisik ke diri sendiri, pelan, hampir gak bersuara. Aku menjaga, duduk arep ganggu. Tapi entah didengar atau tidak, yang jelas, sejak malam aku melihat bayangan perempuan itu, aku gak pernah benar-benar merasa sendirian lagi. Bahkan saat aku pulang ke rumah, saat aku duduk di ruang tamu yang sepi, bayangan kebun tebu itu selalu ikut masuk ke pikiranku. Dan jauh di dalam hati, ada perasaan yang gak mau aku akui. Ini baru permulaan. Malam itu aku sudah merasa ada yang gak beres. Sejak pertama kali keluar dari rumah, langit bersih, bintang kelihatan jelas, tapi bulan kelihatan beda. Warnanya bukan putih terang seperti biasanya, bukan juga kuning pucat. Bulan itu kemerahan, redup tapi mencolok, kayak dilapisi kabut tipis berwarna darah. Aku berhenti sebentar di depan rumah, mendongak, menatapnya agak lama. Mungkin cuma efek awan, gumamku, berusaha menenangkan diri. Beberapa tetangga sempat bilang kalau bulan kadang kelihatan merah itu hal biasa. Katanya pengaruh cuaca atau tiba-tiba. Tapi entah kenapa, malam itu dadaku langsung terasa sesak. Bukan sakit, tapi kayak ada tekanan dari dalam. Napasku jadi pendek tanpa sebab yang jelas. Perjalanan ke kebun tebu terasa lebih lama dari biasanya. Jalan tanah yang biasa aku lewati terlihat lebih gelap.
Bayangan pepohonan di kanan kiri seperti memanjang dan saling menyatu. Setiap langkah kakiku terdengar jelas di telinga sendiri. Aku beberapa kali nengok ke belakang, padahal nggak dengar apa-apa. Begitu sampai di gubuk, aku langsung nyalain senter dan radio kecil. Biasanya suara radio bisa bikin aku agak tenang, tapi malam itu suaranya terasa mengganggu. Aku matiin lagi. Sunyi. Aku duduk di bangku kayu di dalam gubuk, ngerokok 1 batang, lalu 2 batang. Asap rokok naik pelan, bercampur bau tebu dan tanah basah. Mataku sesekali melirik keluar, ke arah kebun yang terlihat samar diterangi cahaya bulan merah. Jam di tanganku menunjukkan hampir jam 2 pagi. Dan tepat di saat itu, angin berhenti. Bukan pelan-pelan, tapi seperti diputus. Daun tebu yang tadi bergesek mendodok dayam udara jadi berat. Suhu terasa turun, dingin merayap dari kaki sampai ke punggung. Suara jangkrik yang biasanya berisik hilang tanpa sisa. Burung malam yang kadang bersuara juga lenyap. Sunyi itu aneh, terlalu sunyi. Aku bisa dengar detak jam di pergelangan tanganku. Aku bisa dengar napasku sendiri. Bahkan telingaku sampai berdenging, seolah berusaha menangkap suara yang sebenarnya. Nggak ada, kenopo meneng kabeh, bisikku pelan, hampir nggak terdengar. Aku berdiri, keluar dari gubuk, niatnya mau keliling sebentar. Bukan karena berani, tapi karena justru nggak tahan dengan rasa diam itu. Senter aku pegang erat. Cahaya putihnya memotong gelap, menyapu batang-batang tebu yang berdiri rapat. Aku baru melangkah beberapa meter, waktu suara itu muncul. Jeritan perempuan. Suara itu panjang, tinggi, nggak terputus. Bukan jeritan minta tolong, bukan jeritan kaget, tapi jeritan yang penuh rasa marah, sakit, dan keputusasaan. Jeritan yang kayak ditarik dari dalam dada yang hancur. Tubuhku langsung kaku. Kakiku berhenti bergerak, tanganku gemetar, sampai senter bergoyang. Jeritan itu datang dari tengah kebun. Jauh tapi jelas. Getarannya terasa sampai ke tulang. Ya Allah, ucapku lirih. Jeritan itu berhenti sebentar, lalu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seolah yang menjerit sedang bergerak, menembus sela-sela tebu. Aku pengen lari, sungguh, tapi kakiku rasanya berat banget, kayak nancep di tanah. Otakku berteriak buat pergi, tapi badanku nggak nurut. Aku cuma berdiri, menatap ke arah datangnya suara itu. Daun tebu di depanku mulai bergoyang, bukan karena angin, tapi seperti ada yang lewat di antaranya. Lalu, aku melihatnya. Bayangan itu muncul di sela-sela tebu, sekitar 20 meter di depanku. Perempuan yang sama seperti malam sebelumnya. Berdiri diam, tubuhnya menghadap ke arah bulan merah yang menggantung rendah di langit. Cahaya bulan menyinarinya dari belakang, bikin sosoknya kelihatan seperti siluet gelap. Rambut hitamnya menjuntai panjang, bergerak pelan meski nggak ada angin. Bajunya panjang, terkesan basah, ujungnya hampir menyentuh tanah. Jeritan itu berhenti. Sunyi kembali menyelimuti kebun. Tapi kali ini, sunyi yang mencekam. Aku bisa dengar jantungku sendiri berdetak keras di telinga. Perempuan itu masih membelakangiku. Diam, nggak bergerak, tapi entah kenapa, aku yakin dia tahu aku ada di situ. Perasaan itu kuat, menusuk, seperti tatapan tak terlihat yang menempel di tubuhku. Aku pengen manggil, tapi tenggorokanku kering. Suaraku nggak keluar. Aku cuma bisa berdiri, senter terarah ke tanah, nggak berani langsung menyinarinya. Perlahan, sangat perlahan, perempuan itu mulai bergerak. Bukan melangkah, tapi menoleh. Gerakannya patah-patah, nggak wajar. Bahunya bergerak dulu, lalu lehernya berputar sedikit demi sedikit, seolah lehernya kaku, atau sudah lama nggak dipakai bergerak. Aku menahan napas saat wajahnya hampir menghadap ke arahku. Aku spontan memejamkan mata, bukan karena berani, tapi karena takut luar biasa. Ada bagian dari diriku yang tahu, kalau aku melihat wajahnya, mungkin aku nggak akan sama lagi. Tapi rasa ingin tahu itu kejam. Pelan-pelan, aku membuka mata lagi. Aku nggak melihat wajahnya. Rambut hitamnya masih menutupi semuanya, tapi aku bisa merasakan tatapannya. Seperti 2 lubang kosong di balik rambut itu sedang menembusku, menelanjangi pikiranku, membaca ketakutanku. Dadaku sesak. Napasku terengah-engah. Pak Tris, terdengar suara lirih. Bukan jeritan. Panggilan itu pelan, serak, seperti keluar dari tenggorokan yang kering dan rusak. Aku hampir jatuh. Itu namaku. Suara itu memanggil namaku.
Pak Tris, ulangnya lagi. Aku mundur satu langkah. Kakiku tersandung akar tebu. Hampir jatuh. Senterku terangkat. Cahayanya tanpa sengaja menyinari tubuh perempuan itu. Dan di detik itu, jeritan terdengar lagi. Lebih dekat, hei, lebih. Seolah berasal dari tepat di depanku. Tapi juga dari segala arah. Cahaya senter bergetar di tubuhnya. Aku melihat bajunya penuh noda gelap. Aku gak mau mikir itu apa. Tanganku gemetar hebat, lututku lemas. Perempuan itu mengangkat tangannya. Perlahan, jarinya panjang, kurus, ujungnya seperti hitam. Gerakannya lambat, tapi penuh tekanan. Seolah setiap gerakan butuh tenaga besar. Aku gak tahan lagi. Aku lari. Aku berlari tanpa arah. Menabrak batang tebu, menginjak tanah becek. Enggak peduli luka atau jatuh. Jeritan itu mengejarku. Kadang terdengar di belakang, kadang di samping, kadang seperti di dalam kepalaku sendiri. Aku nggak tahu berapa lama aku lari. Nafasku hampir habis. Dadaku panas. Kepalaku pusing. Sampai akhirnya aku melihat cahaya gubuk. Aku masuk, membanting pintu bambu, menguncinya dengan kayu seadanya. Aku jatuh terduduk di lantai. Punggung bersandar ke dinding. Tanganku gemetar hebat. Keringat dingin mengalir dari pelipis sampai leher. Di luar, jeritan itu perlahan menjauh. Atau mungkin berhenti. Aku gak berani keluar sampai pagi. Sisa malam itu, aku gak tidur. Aku duduk sambil memeluk lutut, membaca doa seingatku, berulang-ulang. Kadang suaraku bergetar. Kadang cuma di dalam hati, Gusti. Aku menguang cilik. Ojo diganggu. Pagi datang dengan lambat, cahaya matahari terasa asing. Begitu aku keluar dari gubuk, kebun tebu terlihat normal lagi. Angin bertiup pelan, burung-burung bersuara. Seolah malam tadi gak pernah terjadi. Tapi tubuhku tahu itu nyata. Lututku masih gemetar, kepalaku berat. Dan yang paling bikin aku yakin aku gak halu, ada satu hal yang gak bisa dijelasin. Di tanah depan gubuk, ada bekas tanah yang terinjak. Bekas kaki kecil mengarah ke pintu gubuk, lalu berhenti di sana. Aku menatap bekas itu lama. Dalma hati, aku sadar, bulan merah itu bukan sekadar bulan, dan jeritan itu bukan sekadar suara. Ada sesuatu yang terbangun malam itu, sesuatu yang sudah lama menunggu, dan aku sudah terlanjur terlihat. Aku lari malam itu tanpa mikir apapun lagi. Semik yang ada di kepalaku cuma satu, pulang. Aku gak peduli lagi sama kebun, gubuk, atau tugas jaga. Jeritan itu masih terngiang di telingaku. Bayangan perempuan itu masih nempel di pikiranku, kayak bayangan hitam yang gak bisa dilepas. Langkah kakiku berat, tapi aku maksa. Nafasku tersengal-sengal, dadaku panas kayak terbakar. Keringedengan ngalir dari pelipis sampai ke punggung. Beberapa kali aku hampir jatuh karena kakiku gemetar, tapi aku bangkit lagi. Aku ngerasa seolah ada yang mengejar. Meski aku nggak berani nengok ke belakang. Sepanjang jalan keluar dari kebun tebu, suasana terasa beda. Jalan tanah yang biasa aku lewati sekarang terasa panjang dan sempit. Pepohonan di pinggir jalan kayak condong ke arahku. Bayangannya memanjang kena cahaya bulan yang masih kemerahan. Aku ngerasa seperti masuk ke lorong yang menelan suara. Aku baru agak berani berhenti waktu rumahku kelihatan dari kejauhan. Lampu mati, cuma siluet atap dan tembok yang kelihatan sama. Tapi itu sudah cukup buat bikin kakiku pengen ambruk. Aku maksa jalan sampai halaman. Tanganku gemetar waktu ngerogoh kunci. Begitu pintu terbuka, aku langsung masuk dan menguncinya rapat. Bukan cuma pintu depan, tapi juga pintu samping dan pintu belakang. Jendela aku tutup semua, bahkan aku ganjel pakai kursi. Nafasku masih belum teratur. Aku jatuh duduk di lantai ruang tamu. Punggung bersandar ke tembok, tangan menekan dada yang berdebar keras. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi sejak istriku meninggal. Rumah ini memang selalu sepi. Biasanya aku sudah terbiasa, tapi malam itu sepi di rumah terasa beda. Bukan sepi yang kosong, tapi sepi yang kayak nunggu sesuatu. Aku duduk lama di lantai, nggak berani pindah. Mataku nyapu sekeliling ruangan. Tiap sudut terasa gelap dan mencurigakan. Bayangan lemari, kursi, dan meja terlihat aneh di mata yang masih ketakutan. Aku ngerasa bodoh karena lari ketakutan kayak gitu. Tapi di saat yang sama aku tahu, kalau aku tetap di kebun tadi, mungkin aku gak akan pulang. Aku akhirnya bangkit pelen-pelen, ambil air minum, lalu duduk di kursi dekat pintu. Aku gak langsung masuk kamar. Entah kenapa,
Kamar terasa jadi tempat yang paling gak aman malam itu. Aku malah ketiduran di kursi dengan lampu ruang tamu nyala terang. Tidurku gak nyenyak, aku mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku jalan sendirian. Di bulan merah menggantung rendah, hampir menyentuh batang tebu. Dari jauh, aku dengar jeritan itu lagi. Makin dekat, makin keras. Aku pengen lari, tapi kakiku terbenam di tanah. Dari balik tebu, rambut hitam panjang muncul, menyeret tubuh perempuan itu ke arahku. Aku terbangun dengan napas terengah-engah, keringat membasahi baju. Lampu masih nyala, rumah masih sunyi. Pagi datang dengan cahaya pucat. Sinar matahari masuk lewat celah jendela, bikin debu-debu kecil kelihatan melayang di udara. Ayam tetangga berkokok, suara motor lewat di jalan desa. Semua terdengar normal, tapi rasa di dadaku masih berat. Aku berdiri, berjalan pelan ke pintu depan. Tanganku sempat berhenti di gagang pintu. Ada rasa ragu yang kuat, seperti insting yang nyuruh aku jangan keluar dulu. Tapi aku paksa. Aku tarik napas panjang, lalu membuka pintu. Udara pagi menyambutku, segar, dingin. Halaman rumah terlihat seperti biasa, tanah kering, sedikit berdebu. Tapi mataku langsung tertuju ke satu titik di depan pintu. Jejak kaki. Aku menelan ludah. Kakiku langsung lemas. Jejak itu jelas, bukan satu, tapi beberapa berurutan. Kecil, bentuknya ramping, jari-jarinya terlihat samar. Itu jelas bukan jejak kakiku. Terlalu kecil, terlalu ringan, yang bikin darahku serasa berhenti mengalir. Tanah di halaman rumahku kering. Sudah lama gak hujan, tapi jejak kaki itu seolah orang yang melangkahinya baru keluar dari tempat yang becek atau berlumpur. Aku jongkok, menatap jejak itu lebih dekat. Airnya masih sedikit mengilap kena cahaya matahari. Jejak itu mengarah dari luar halaman, masuk ke teras lalu berhenti, tepat di depan pintu kamarku. Bukan pintu depan, pintu kamar. Tenggorokanku kering. Aku berdiri dengan kaki gemetar. Mataku mengikuti jejak itu lagi, memastikan aku gak salah lihat. Tapi tidak. Jejak itu benar-benar berhenti di situ. Tidak ada jejak kembali. Tidak ada jejak pergi. Seolah sesuatu datang dan masih ada di dalam. Enggak mungkin. Gumak. Pelan, aku memberanikan diri membuka pintu kamar. Tanganku gemetar waktu memutar gagang. Pintu terbuka perlahan. Kamarku kosong. Tempat tidur rapi seperti semalam. Gak ada siapa-siapa. Tapi udara di dalam kamar terasa dingin. Lebih dingin dari ruangan lain. Aku menutup pintu lagi dengan cepat. Beberapa tetangga lewat dan melihat aku berdiri bengong di depan rumah. Pak Darman, tetangga sebelah, nyamperin. Dia lihat jejak itu juga. Mungkin cuma bekas orang lewat, Tris, katanya santai. Paji, ada yang ke sawah, kakinya basah. Aku cuma mengangguk. Mulutku nggak sanggup menjawab. Aku tahu Pak Darman nggak bohong. Tapi aku juga tahu, ini bukan jejak orang biasa. Orang lewat nggak mungkin masuk sampai ke teras, lalu berhenti di depan pintu kamar. Dan satu hal lagi yang gak aku ceritakan ke siapapun, jarak antar jejak itu terlalu rapat, seolah yang melangkah kakinya diseret sedikit, bukan diangkat normal. Hari itu aku gak masuk kerja. Aku izin ke mandor dengan alasan badan gak enak. Sebenarnya bukan badan yang sakit, tapi pikiranku. Sepanjang hari aku cuma duduk di rumah, pintu aku kunci, jendela aku tutup. Setiap suara kecil bikin aku waspada. Sore menjelang, aku duduk di kursi dekat pintu, memandang halaman yang sudah bersih dari jejak. Tapi, meski jejak itu sudah mengering dan hilang, bayangannya masih jelas di kepalaku. Malam datang lagi, dan bersamaan dengan itu, rasa takutku datang lagi. Aku berusaha tidur lebih awal. Aku baringkan badan di kasur, lampu kamar aku nyalakan. Tapi mataku nggak bisa terpejam. Setiap kali aku hampir tertidur, suara langkah seolah terdengar di teras. Aku bangun, cek pintu, kosong. Sekitar tengah malam, udara di rumah mendadak dingin. Aku menarik selimut lebih rapat. Lampu kamar berkedip sebentar, lalu stabil lagi. Jantungku langsung berdegup kencang. Lalu terdengar suara pelan. Bukan jeritan, bukan langkah. Seperti suara air menetes. Tik-tik. Aku menajamkan telinga. Suara itu datang dari arah luar kamar. Dari ruang tamu, aku bangkit perlahan. Berjalan pelan ke pintu kamar. Aku membuka pintu sedikit. Lantai ruang tamu basah. Bukan seluruhnya, tapi ada titik-titik basah seperti bekas tetesan. Titik-titik itu membentuk garis.
mengarah ke pintu kamar. Aku mundur, menutup pintu kamar lagi dengan cepat. Tanganku gemetar hebat. Nafasku berat. Dalam hati aku baca doa seingatku berulang-ulang, Gusti Allah, Nyun Pangayoman. Malam itu aku nggak tidur sama sekali. Aku duduk bersandar di tembok sampai pagi. Dan saat matahari terbit, aku sadar satu hal yang bikin perutku mual. Jejak itu bukan cuma datang dari kebun tebu. Jejak itu tahu rumahku. Aku nggak tahan lagi nyimpen semua ini sendirian. Setelah malam-malam panjang tanpa tidur, setelah jejak kaki basah itu muncul sampai ke depan pintu kamarku, aku sadar satu hal. Ini bukan sesuatu yang bisa aku hadapi sendiri. Ada batas di mana logika dan keberanian orang biasa seperti aku berhenti. Dan aku sudah lama melewati batas itu. Pagi itu aku nekat datang ke rumah Pak Sastro. Pak Sastro adalah orang paling tua di desa. Umurnya mungkin sudah lebih dari 70. Badannya kurus, jalannya pelan, tapi matanya tajam. Orang-orang bilang dia tahu banyak hal yang gak tertulis. Cerita-cerita lama yang sengaja dikubur karena terlalu pahit untuk diingat. Selama ini aku jarang ngobrol panjang sama dia, cuma sebatas sapi sopon. Rumahnya sederhana, berdinding kayu tua, halaman depannya ditumbuhi pohon kelapa dan pisang. Begitu aku masuk, bau kayu lembab dan asap dupa tipis langsung tercium. And kenapa? Bau itu bikin dadaku sedikit tenang. Meski rasa takut masih ada, Pak Sastro lagi duduk di kursi bambu, ngelap kacamata tuanya. Begitu lihat aku, dia mengangguk pelan. "Lah, Tris, jarang-jarang kowe meriki," katanya. Aku duduk di depannya. Tanganku gemetar. Butuh beberapa detik sebelum aku bisa ngomong. Aku mulai dari yang paling ringan. Cerita soal kebun, soal jaga malam, soal perasaan gak enak. Pak Sastro dengerin tanpa motong, matanya menatap kosong ke depan. Seperti lagi melihat sesuatu yang jauh. Tapi begitu aku nyebutin bulan yang kemerahan dan perempuan berambut panjang di kebun tebu, wajahnya langsung berubah. Warna mukanya memucat. Tangannya yang tadi pegang kacamata berhenti bergerak. Nafasnya terdengar lebih berat. "Kowe, delok dewe?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Ngeh, Pak, ora sepisan." Ruangan mendadak sunyi. Pak Sastro menunduk lama, lalu bangkit pelan. Berjalan ke sudut ruangan, mengambil segelas air, dan minum perlahan. Gerakannya hati-hati, seperti orang yang lagi nyiapin diri buat cerita yang berat. "Aku kira wis ora ono sing jaga kebon iku," katanya lirih. Aku nahan napas dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Pak Sastro mulai cerita puluhan tahun lalu, waktu kebun tebu itu masih dikelola dengan cara lama, ada seorang perempuan muda yang bekerja di sana. Namanya sudah jarang disebut orang, bukan karena lupa, tapi karena sengaja dilupakan. Perempuan itu datang dari desa lain, nggak punya keluarga di sini, kerja sebagai buruh harian. Dia dikenal pendiam, nggak banyak bicara, kerjanya rajin. Tapi justru karena itu, dia sering dijadikan sasaran. Mandor kebun waktu itu orangnya kejam, suka mabuk, suka main tangan, dan punya kebiasaan buruk sama buruh perempuan. Suatu hari, perempuan itu difitnah, dibilang mencuri hasil kebun, padahal semua orang tahu dia nggak mungkin berani. Tapi fitnah itu jadi alasan. Dia dipukuli di tengah kebun, di antara batang-batang tebu yang tinggi. Teriakannya tenggelam, gak ada yang berani nolong. Pak Sastro berhenti sebentar. Tangannya gemetar ringan waktu dia melanjutkan. "Malam kui, ulan yo abang," katanya. Malam itu, perempuan itu gak pernah pulang. Keesokan harinya, mandor bilang dia kabur. Gak ada yang berani nanya, gak ada yang berani cari. Orang-orang memilih diam pura-pura percaya. Tapi beberapa hari kemudian, bau aneh muncul di kebun. Bau busuk yang nyampur sama bau tebu. Orang-orang tahu ada yang salah. Akhirnya ketahuan. Tubuh perempuan itu dikubur sembarangan di tengah kebun. Tanpa doa, tanpa penanda. Seolah hidupnya memang gak pernah dianggap ada. Sejak saat itu, kebun tebu gak pernah sama lagi. Awalnya cuma suara, jeritan di malam tertentu. Bayangan di antara tebu, orang-orang yang pulang kerja malam ngerasa diikutin, hewan ternak mendadak mati tanpa sebab jelas. Tapi puncaknya selalu sama. Setiap kali bulan berubah kemerahan, towe kemetu, kata Pat Sastro lirih, ngogoleki sing urip, sing cedak kebon, katanya. Arwah perempuan itu nggak tenang, bukan cuma karena mati nggak wajar,
tapi karena dia merasa tempat itu miliknya, tempat dia kehilangan segalanya. Dan dia benci ada orang yang seolah-olah menjaga kebun itu, seolah-olah kebun itu bersih dari dosa. Aku merinding dengar ceritanya. Semua potongan kejadian yang aku alami kayak mulai nyambung. Bulan merah, jeritan, bayangan, jejak kaki basah, Pak. Suaraku serak, jejak kui tekan omahku. Pak Sastro menatapku tajam, lama. Matanya seperti menembusku, bukan menatap wajahku, tapi sesuatu di baliknya. Kowe dadi katon, katanya pelan. Wis ketok karo dheweke. Aku nelan ludah. Aku mau ngejaga kebon, Pak. Orang ngerti opo-opo. Pak Sastro menghela napas panjang. Lalu dia mengucapkan kalimat yang bikin tubuhku dingin sampai ke tulang cowis kelingken. Let sing dijaga kui kebon, opo arwahe? Aku nggak bisa jawab. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku nggak pernah mikir sejauh itu. Buatku, aku cuma kerja, jaga kebun, cari makan. Tapi dari sudut pandang arwah itu, mungkin aku bukan penjaga. Aku pengganti orang-orang yang dulu membiarkan dia mati. Pak Sastro bilang, dulu pernah ada beberapa penjaga kebun sebelum aku. Semuanya nggak bertahan lama. Ada yang sakit aneh, ada yang pindah mendadak, ada juga yang menghilang. Cerita itu nggak pernah dibesar-besarkan. Desa ini pandai menyimpan rahasia. Saiki kowe kudu hati-hati, katanya. Ojo sok wani. Sok ngerasa kuat. Dia nyaranin aku buat nggak jaga malam dulu, buat minta izin, buat nggak melawan. Tapi dari nada suaranya, aku tahu itu bukan solusi. Itu cuma penundaan. Aku pulang dari rumah Pak Sastro dengan kepala penuh. Jalan desa terasa lebih sepi. Orang-orang yang aku temui kelihatan biasa saja, senyum, ngobrol, seolah dunia tetap normal. Tapi buatku, semuanya sudah berubah. Rumahku menyambutku dengan sunyi yang sama seperti kemarin. Aku duduk di ruang tamu, menatap dinding kosong. Piang kebun tebu terus muncul di kepalaku. Rambut hitam itu, Jarrett, jejak kaki basah itu. Malamnya, aku duduk sendirian, lampu menyala terang. Aku gak berani matiin. Aku ngerasa sejak aku tahu ceritanya, kehadiran itu makin dekat. Tapi di sekitarku, aku mulai bertanya ke diri sendiri. Pelan, hampir gak berani jujur. Apa dia cuma marah? Atau dia pengen sesuatu dariku? Kalimat Pak Sastro terus terngiang. Sing dijaga kui kebon, opo arwahe? Dan di tengah malam yang sunyi itu, untuk pertama kalinya muncul pikiran yang bikin aku lebih takut daripada jeritan atau bayangan. Apapun, bagaimana kalau dia gak mau aku pergi? Bagaimana kalau sejak awal aku dipilih? Pikiran itu nempel di kepalaku seperti duri. Dan meski aku menutup mata, aku bisa merasakan kebun tebu itu seperti bernapas pelan, menunggu dengan sabar, menungguku kembali. Malam berikutnya datang lebih cepat dari yang aku kira. Sejak sore, perasaanku sudah gak enak. Langit mendung tipis, tapi bukan mendung hujan. Udara terasa berat, lengket di kulit. Aku beberapa kali keluar rumah cuma buat nengok ke atas. Dan di sana, bulan sudah mulai kelihatan. Warnanya lagi-lagi bukan putih, merah kusam, seperti diselimuti bayangan tipis yang bikin cahaya bulan kelihatan sakit. Aku ingat pesan Pak Sastro, jangan sok berani, jangan merasa kuat. Jadi malam itu aku mutusin satu hal. Aku gak ke kebun. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku ninggalin tugas jaga, bukan karena malas, tapi karena takut. Takut yang sudah gak bisa ditahan pakai logika. Aku ngurung diri di rumah. Semua lampu aku nyalain, ruang tamu, dapur, kamar, bahkan kamar mandi. Rumah kecilku jadi terang benderang. Tapi anehnya, cahaya itu gak bikin aku merasa aman. Justru bayangan di sadit-sadit ruangan jadi lebih jelas, lebih panjang. Seolah setiap benda punya bentuk lain yang siap bergerak kalau aku lengah. Aku duduk di ruang tengah, di kursi kayu yang sudah tua. Di meja kecil depan kursi, ada segelas air putih dan tasbih. Tanganku gemetar waktu muter tasbih itu. Doa aku baca berulung-ulung, kadang keras, kadang cuma di dalam hati. Bacaan yang aku hafal, yang aku ingat sejak kecil, semua aku keluarkan. Jam di dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terasa panjang. Jam 9 malam lewat, 10, 11.
Aku masih duduk di situ. Mataku perih, tapi aku nggak berani tidur. Setiap kali mataku terpejam, bayangan perempuan itu muncul. Rambut hitamnya, suaranya, jeritannya. Sekitar tengah malam, udara di rumah mulai berubah. Dinginnya pelen-pelen, merayap dari lantai ke kaki, naik ke pinggang. Aku merapatkan jaket, tapi dingin itu bukan dingin biasa. Rasanya seperti berasal dari dalam tembok, dari tanah di bawah rumah. Aku sempat berdiri, ngecek pintu belakang. Pintu itu menghadap langsung ke kebun tebu. Aku kunci ganda, bahkan aku ganjel pakai lemari kecil. Jendela aku tutup rapat. Tie right, aku tarik. Bersamaan, bisikku ke diri sendiri. Meski aku sendiri gak yakin, waktu terasa jalan, tapi juga terasa berhenti. Aku cuma duduk, mendengar detak jam dan napasku sendiri, sampai akhirnya jarum jam menunjuk hampir jam 3 pagi. Tepat di saat itu, terdengar suara yang bikin seluruh tubuhku membeku. Tok, tok, ketukan pintu, pelan, teratur, jelas. Aku langsung kaku. Tasbih di tanganku berhenti bergerak. Jantungku berdetak keras sampai rasanya mau keluar dari dada. Aku menatap ke arah pintu depan, tapi suara itu bukan dari sana. Ketukan itu datang dari arah belakang. Pintu belakang, tenggorokanku langsung kering. Pintu belakang rumahku menghadap langsung ke kebun tebu. Nggak ada rumah tetangga di sana. Nggak ada jalan umum. Nggak mungkin ada orang datang dari arah itu, apalagi jam segini. Tok, tok, aku berdiri perlahan. Kakiku gemetar. Aku nggak berani mendekat. Cuma berdiri di tengah ruang tamu, menatap ke arah pintu belakang yang tertutup tirai. Pak Tris. Suara itu bikin lututku langsung lemas. Suara perempuan, lirih, serak, seperti suara orang yang lama menangis atau lama berteriak sampai tenggorokannya rusak. Suara itu memanggil namaku dengan nada yang aneh. Bukan marah, bukan minta tolong, tapi seperti kenal Pak Tris. Aku mundur satu langkah, nafasku tersendat. Tanganku refleks menutup telinga, tapi itu percuma. Suara itu bukan cuma masuk lewat telinga, rasanya langsung masuk ke kepala. Pak Tris. Bukakno. Bahas itu keluar pelan, hampir manja, tapi justru disitulah letak seramnya. Panggilan itu terasa terlalu dekat, terlalu pribadi. Aku menggeleng keras, berusaha ngusir suara itu. Ora, gumamku, hampir menangis. Tok, tok, ketukan terdengar lagi. Kali ini bukan di pintu, tapi di tembok, bukan ketukan tangan. Suara itu panjang, pelan, seperti kuku digesekkan ke tembok. Kresek, krek, krek. Bulu kuduku berdiri semua. Aku bisa membayangkan dengan jelas, tanpa ingin membayangkannya. Jari-jari panjang dengan kuku keras, menggesek tembok, meraba-raba, mencari celah. Suara itu bergerak. Dari arah pintu belakang, menyusuri tembok luar rumah. Pak Tris. Suara itu terdengar lagi. Sekarang seperti datang dari samping rumah. Adem. Aku kademen. Aku menutup mulut dengan tangan supaya nggak teriak. Air mataku keluar tanpa aku sadari. Dadaku sesak, nafasku pendek-pendek. Aku ingin lari, tapi lari kemana? Semua pintu terkunci, semua jendela tertutup, dan di luar sana sesuatu sedang mengelilingi rumahku. Suara kuku itu berhenti tepat di dinding ruang tengah. Dinding di belakangku. Aku bisa dengar napasnya. Bukan napas manusia yang teratur, tapi napas berat, patah-patah, seperti udara dipaksa masuk ke paru-paru yang sudah rusak. Dinding terasa dingin di punggungku, seolah hawa dari luar menembus masuk. Aku merosot duduk ke lantai, punggung menempel ke dinding. Tanganku gemetar hebat, tasbih terjatuh, manik-maniknya berceceran. Aku berusaha meraihnya, tapi tanganku terlalu lemas. Tiba-tiba, tok. Satu ketukan keras dari dinding. Debu halus berjatuhan dari sela-sela kayu. Lampu di ruang tamu berkedip sekali, 2 kali. Pak Tris, suara itu sekarang tepat di balik dinding. Aku wes tekan omahmu. Aku menjerit dalam hati. Aku menutup mata, membaca doa sekuat yang aku bisa. Kata-kata keluar terbata-bata, bercampur air mata. Aku sudah nggak peduli lagi apakah suaraku terdengar atau tidak. Lampu kembali berkedip, lalu stabil. Suara kuku menghilang. Ketukan berhenti, sunyi, sunyi yang jauh lebih menakutkan dari suara apapun. Aku nggak berani bergerak. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, punggung masih menempel ke dinding.
Setiap detik aku menunggu sesuatu terjadi lagi. Tapi nggak ada apa-apa. Hanya detak jam dan napasku yang berantakan. Aku nggak tahu berapa lama aku di situ. Bisa jadi 5 menit, bisa jadi 1 jam. Waktu terasa nggak punya arti. Sampai akhirnya terdengar suara lain. Bukan dari luar, dari dalam rumah. Suara itu pelan, hampir nggak terdengar. Seperti langkah kaki basah di lantai. Plak-plak. Langkah itu datang dari arah dapur. Aku membuka mata. Perlahan, lampu dapur masih menyala. Aku bisa melihat lantainya. Dan di sana ada bekas basah. 1, 2, 3. Jejak kaki kecil. Muncul begitu saja satu persatu. Seolah ada yang melangkah di atas lantai. Tapi tubuhnya nggak kelihatan. Jejak itu bergerak pelan. Mendekat. Aku menahan napas, tanganku menutup mulut, air mata jatuh ke lantai. Jejak kaki itu berhenti tepat di depan aku. Di antara aku dan dinding, udara di depanku terasa lebih dingin. Bau tanah basah dan tebu busuk memenuhi hidungku. Aku bisa merasakan sesuatu berdiri sangat dekat. Terlalu dekat, Pak Tris. Suara itu berbisik, kali ini dari depan wajahku. Kau ora iso ndelik. Aku gemetar hebat, gigi-gigiku beradu. Aku ingin mati saja malam itu. Rasa takutnya sudah melewati batas. Aku nggak sanggup lagi. Aku memejamkan mata kuat-kuat, berharap kalau aku nggak melihat, semuanya akan berhenti. Aku nggak tahu berapa lama aku seperti itu. Tapi perlahan, udara di sekitarku terasa berubah. Bau itu memudar. Dingin itu pelan-pelan pergi. Saat aku berani membuka mata lagi, jejak kaki itu sudah mengering. Lampu menyala normal. Rumah kembali sunyi, tapi aku tahu itu bukan akhir. Itu cuma peringatan. Malam itu aku nggak tidur sama sekali. Aku duduk di lantai sampai pagi. Tubuhku pegal, mataku merah. Saat matahari terbit, sinarnya masuk lewat jendela, menerangi rumah yang terlihat normal, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu dia sudah menemukan rumahku. Dan lebih dari itu, dia tahu aku menolak membukakan pintu. Dan entah kenapa, jauh di dalam hatiku, aku merasa dia tidak suka ditolak. Aku benar-benar gak kuat lagi. Semua keberanian yang tadi aku kumpulkan runtuh dalam 1 detik. Begitu suara bisikan itu terdengar, tepat di depanku, tubuhku bergerak sendiri. Aku bangkit setengah terseret, lalu lari ke kamar. Kakiku nyaris gak menyentuh lantai. Aku banting pintu kamar. Tapi sebelum sempat menguncinya, kakiku sudah gemetar hebat. Aku nggak mikir buat sembunyi di lemari atau di balik pintu. Aku langsung menjatuhkan diri ke lantai dan merangkak masuk ke bawah ranjang. Debu menempel di baju, tanganku gemetar, napasku nggak karuan. Ruang di bawah ranjang sempit dan gelap. Tapi saat itu cuma itu, satu-satunya tempat yang kepikiran. Aku tarik selimut ranjang sampai nutupin sisi-sisinya, berharap bisa menghalangi pandangan dari luar. Dadaku naik turun cepat. Aku tahan napas, takut kalau suara nafasku terdengar di luar kamar. Rumah sunyi lagi. Sunyi yang menusuk telinga. Lalu, aku melihat bayangan itu dari celah bawah pintu kamar. Cahaya lampu ruang tamu masih masuk samar. Di cahaya redup itu, aku melihat sesuatu bergerak. Bayangan kaki melintas di depan pintu. Perlahan, hati-hati. Seolah tahu aku ada di sini dan menikmati. Setiap detiknya, langkah itu pelan. Terlalu pelan untuk manusia yang sedang berjalan biasa. Setiap langkah diiringi suara lembab yang samar. Plak-plak, aku melihat sesuatu yang bikin perutku melilit. Di lantai luar kamar, muncul bekas basah. Jejak kaki kecil, satu demi satu airnya merembes, mengilap kena cahaya lampu. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menggigit tangan sendiri supaya nggak terisak. Udara di kamar mendadak. Dingin yang bukan dari angin. Seperti ada hawa dari tanah, dari sesuatu yang sudah lama terkubur. Pegangan pintu kamar bergerak. Crack, pelan, sangat pelan. Seolah yang memegangnya sengaja mau bikin aku mendengar setiap bunyinya. Pintu kamar terbuka sedikit demi sedikit. Engselnya berderit lirih, seperti mengeluh. Aku memejamkan mata. Tapi rasa takut memaksaku untuk tetap melihat. Aku takut kalau aku menutup mata, sesuatu akan terjadi tanpa aku tahu. Dari celah bawah ranjang, aku melihat kaki itu. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti kulit yang terlalu lama terendam air.
Jarinya panjang dan kurus, kukunya hitam dan terlihat keras. Air menetes dari ujung-ujungnya, membentuk genangan kecil di lantai kamarku. Aku menutup mulut dengan tangan. Air mata mengalir tanpa bisa aku hentikan. Rambut hitamnya menjuntai sampai lantai, panjang, kusut. Beberapa helainya menyentuh kakiku di bawah ranjang. Sentuhan itu dingin, bukan dingin seperti air, tapi dingin seperti logam. Tubuh itu bergerak masuk ke kamar. Aku bisa mendengar napasnya. Sekarang berat, patah-patah. Seperti paru-paru yang sudah lama rusak, tapi masih dipaksa bekerja. Dia berhenti tepat di depan ranjang. Aku tahu, tanpa harus melihat wajahnya. Dia tahu aku di bawah sini. Tubuhnya perlahan turun, dia jongkok. Aku bisa melihat lututnya yang menekuk dengan sudut aneh. Seperti sendi yang sudah lama gak dipakai dengan benar. Rambut hitamnya menyapu lantai, menutup wajahnya sepenuhnya. Rambutnya basah, meneteskan air ke lantai kamar. Plik, plik, setiap tetes terdengar jelas di telingaku. Aku gemetar hebat, seluruh tubuhku bergetar tanpa bisa aku kendalikan. Aku merasa kecil, lemah, seperti anak kecil yang bersembunyi dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih tua. Pelan-pelan, rambut itu mulai bergerak, bukan karena angin, tapi karena disibakan. Gerakannya lambat, sangat lambat, seolah waktu sengaja diperlambat supaya aku merasakan setiap detiknya. Rambut itu terbelah sedikit, memperlihatkan sebagian wajah. Aku menahan napas. Wajahnya rusak, kulitnya sobek di beberapa bagian, seperti pernah terluka parah. Matanya terbuka, tapi kosong. Putihnya keruh, hitamnya hampir nggak kelihatan, seperti mata orang mati yang dipaksa melihat lagi. Bibirnya kering, pecah-pecah, dan saat dia tersenyum, mulutnya terbuka terlalu lebar. Senyum itu bukan senyum bahagia, bukan juga senyum marah, tapi senyum puas. Senyum orang yang sudah lama menunggu. Aku ingin pingsan, aku ingin mati saja saat itu. Bau dari tubuhnya menusuk hidungku. Bau tanah basah, tebu busuk, dan sesuatu yang asam. Bau kematian yang sudah lama. Dia menunduk lebih dekat. Wajahnya sekarang sejajar dengan celah bawah ranjang. Jarak antara wajahnya dan wajahku mungkin cuma beberapa senti, tapi selimut ranjang menghalangi pandangan langsung. Namun aku bisa melihat matanya lewat celah kecil. Matanya menatap lurus ke arahku. Aku yakin dia melihatku. Bibirnya bergerak. Suaranya keluar pelan, hampir seperti desahan. Kowe sing menjaga. Aku menggigit tangan sendiri sampai terasa sakit. Aku pengen teriak, tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Saiki gantian, aku sing jupu. Kalimat itu diucapkan dengan tenang, bukan ancaman yang marah, tapi pernyataan seperti sesuatu yang sudah diputuskan lama. Aku menggeleng pelan, meski aku tahu dia bisa melihat. Air mataku jatuh ke lantai di bawah ranjang, bercampur debu. Tulung, bisikku hampir tanpa suara. Aku mengwong biasa. Dia pelan, bukan tawa keras, tapi tawa pendek, serak, seperti suara orang yang lama gak tertawa. Suara itu bikin dadaku terasa diremas. Tiba-tiba, lampu mati, gelap total. Aku teriak. Aku gak peduli lagi. Aku teriak sekuat yang aku bisa. Teriak panjang, teriak panik. Suaraku pecah, tangisku keluar bersamaan. Dalam gelap, aku merasakan sesuatu bergerak. Rambutnya menyentuh wajahku. Dinginnya menempel di pipiku. Aku merasa jari-jarinya menyentuh kakiku. Pelan, seperti orang yang memastikan sesuatu masih ada. Aku menendang tanpa arah. Kakiku kena sesuatu yang keras, tapi dingin. Suara napasnya semakin dekat. Aku mencium bau itu tepat di hidungku. Aku merasa dunia mengecil. Gelap menelan segalanya. Di detik-detik terakhir kesadaranku, aku mendengar bisikan lagi, lebih pelan, lebih dekat, seperti di dalam kepalaku sendiri. Ora suwe maneh, kowe bakal manggoning kene. Lalu, semuanya gelap. Aku gak tahu berapa lama aku gak sadar. Bisa beberapa menit, bisa berjam-jam. Waktu kehilangan arti. Saat aku perlahan sadar, aku mencium bau debu dan keringat sendiri. Aku masih di bawah ranjang. Lampu kamar menyala redup. Aku mengangkat kepala pelan-pelan. Tubuhku pegal, tenggorokan sakit karena teriak terlalu keras. Aku keluar perlahan dari bawah ranjang, berdiri dengan kaki gemetar.
Kamar terlihat normal, ranjang rapi, lemari diam, tidak ada air, tidak ada jejak kaki, tidak ada bau tanah. Tapi ada satu hal yang bikin aku hampir jatuh lagi. Di dinding kamar, tepat di atas tempat aku tadi bersembunyi, ada bekas garis-garis panjang, bekas kuku. Aku menatap bekas itu lama, tanganku gemetar. Aku sadar satu hal yang bikin aku lebih takut daripada semua yang barusan terjadi. Dia bukan cuma datang buat menakut-nakuti, dia sedang mempersiapkan sesuatu. Dan aku sudah masuk hitungannya. Aku duduk di lantai kamar sampai pagi, memeluk lutut, menatap dinding penuh bekas kuku itu. Saat matahari akhirnya terbit dan sinarnya masuk lewat jendela, aku nggak merasa lega. Karena jauh di dalam hati, aku tahu, malam berikutnya, dia nggak akan minta dibukakan pintu lagi. Paginya, desa gempar. Aku memang nggak ada lagi. Rumahku ditemukan dalam keadaan aneh. Pintu depan terbuka lebar. Engselnya masih berderit pelan, kena angin pagi. Pintu belakang juga terbuka, menghadap langsung ke arah kebun tebu. Lampu ruang tengah masih menyala. Padahal matahari sudah tinggi. Di lantai tanah yang biasanya kering, terlihat jejak kaki basah. Jejak itu kecil, terlalu kecil untuk ukuran kakiku. Tapi ada juga jejak lain, sedikit lebih besar. Langkahnya berat dan jaraknya lebih jauh. Dua jenis jejak kaki itu berjalan berdampingan, keluar dari rumah, melewati halaman, lalu mengarah lurus ke kebun tebu. Warga yang pertama kali datang cuma berdiri terpaku. Nggak ada yang berani mengikuti jejak itu terlalu jauh. Mereka di batas kebun, tepat di tempat batang-batang tebu mulai rapat dan tinggi. Di sana, jejak kaki itu menghilang begitu saja, seolah tanah kebun menelannya. Pak Sastro datang paling akhir. Begitu melihat jejak kaki itu, wajahnya langsung pucat. Tangannya gemetar waktu dia jongkok, menyentuh tanah basah itu dengan ujung jari. Dia menarik napas panjang, lalu menggeleng pelan. Wis kelakon, gumamnya lirih. Sing dijaga wis nyupuk gantiane. Gak ada yang berani bertanya lebih jauh. Semua orang tahu maksud kata-katanya, meski gak ada yang mau mengakuinya dengan suara keras. Namaku disebet-sebet sebentar. Ada yang bilang, mungkin aku pergi tanpa pamit. Ada yang bilang, mungkin aku stres dan kabur. Tapi kebanyakan orang memilih diam. Di desa kecil itu, diam seringkali jadi cara paling aman buat bertahan. Aku gak pernah ditemukan. Nggak ada jasad, nggak ada tanda perkelahian, nggak ada barang yang tertinggal selain rumah kosong dan bekas kuku panjang di dinding kamar. Polisi datang, mencatat, bertanya, lalu pergi. Mereka nggak menemukan apa-apa yang masuk akal. Kebun tebu tetap berdiri di tempatnya, diam, tinggi, seolah nggak terjadi apa-apa. Beberapa minggu kemudian, desa menunjuk penjaga baru. Namanya Arif, masih muda. Baru lewat 25. Dia bukan orang sini, tapi pendatang dari desa sebelah. Katanya butuh kerja, dan penjaga kebun tebu bayarannya lumayan. Warga cuma saling pandang waktu dia terima pekerjaan itu. Nggak ada yang melarang, nggak ada yang menceritakan kejadian sebenarnya. Paling cuma pesan singkat, setengah bercanda, setengah serius. Yen ronda ojo kakehan melaku dewin, kata salah satu warga. Jangan terlalu sering jalan sendirian. Arif cuma ketawa. Dia nggak tahu, dan mungkin lebih baik memang begitu. Pertama, semua terlihat normal. Arif keliling kebun sore hari, duduk di gubuk kecil, ngopi, main HP, lalu pulang pagi. Dia cerita ke warga kalau kebun tebu itu sunyi, tapi adem. Nggak ada apa-apa yang aneh, katanya. Sampai suatu malam, bulan berubah warna. Bukan merah terang, tapi kemerahan kusam, seperti diselimuti kabut tipis berwarna darah. Malam itu, angin berhenti. Suara jangkrik pelen-pelen menghilang. Kebun tebu kembali sunyi dengan cara yang salah. Arif berdiri di tengah kebun, senter di tangan, menyinari jalan tanah di antara batang tebu. Dia merasa ada yang gak beres, tapi belum bisa menjelaskannya. Perasaannya gak enak sejak tadi, seperti ada yang mengawasi. Dia berhenti melangkah. Dari belakangnya terdengar suara langkah. Plak, langkah pelan, berat, seolah kaki itu menginjak tanah yang basah. Arif menoleh cepat. Senter menyorot ke belakang. Nggak ada siapa-siapa, cuma batang tebu yang berdiri rapat. Daunnya bergesekan pelan meski angin nggak bertiup. Arif menghela napas, mencoba menenangkan diri.
Dia pikir itu cuma perasaannya saja. Dia melanjutkan jalan. Langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Arif berhenti lagi. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia memanggil pelan, mengira mungkin ada orang iseng. "Pak," suaranya terdengar kecil di kebun yang luas. Tidak ada jawaban. Tapi kali ini senter Arif menangkap sesuatu. Di sela-sela batang tebu berdiri sosok perempuan. Bajunya panjang, kusam, rambutnya hitam, menjuntai menutupi wajah. Dia berdiri diam, menghadap bulan kemerahan di langit. Arif menelan ludah. Pike masih mencoba rasional. Dia pikir mungkin itu orang gila atau warga yang nyasar, Mbak. Panggilnya lagi. Perempuan itu tidak menjawab. Dia mulai melangkah, mendekat. Di saat itulah Arif melihat bayangan lain di samping perempuan itu. Bayangan seorang laki-laki. Tubuhnya kuku. Kepalanya sedikit menunduk. Wajahnya pucat dan kosong. Seperti nggak punya ekspresi apapun. Bajunya lusuh, seperti pakaian kerja yang sudah lama dipakai. Matanya menatap lurus ke depan, tapi tidak benar-benar melihat. Arif berhenti total. Entah kenapa, ada rasa dingin menjalar dari tengkuknya sampai ke punggung. Dia merasa sangat kecil di antara dua sosok itu. Perempuan itu masih diam. Laki-laki itu juga diam, tapi Arif merasa laki-laki itu menatapnya. Bukan dengan mata, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam. Tiba-tiba perempuan itu bergerak. Pelan-pelan, dia menoleh ke arah Arif. Rambutnya tersibak sedikit. Arif tidak melihat wajahnya dengan jelas, tapi cukup untuk tahu bahwa itu bukan wajah orang. Di saat yang sama, laki-laki di sampingnya melangkah maju satu langkah. Plak, tanah di bawah kakinya terlihat basah. Arif mundur satu langkah. Kakinya gemetar. Nafasnya berat. Dia ingin lari, tapi tubuhnya seperti ditahan oleh rasa takut yang menekan dari keyohan. Desa terlihat tenang. Lampu rumah warga berkelip. Tapi di kebun tebu itu, dunia terasa terpisah. Perempuan itu membuka mulut. Tidak ada jeritan malam itu. Hanya bisikan panjang, lirih, tapi masuk ke kepala Arif seperti suara di dalam pikiran sendiri. Arif tidak mengerti semua katanya, tapi satu kalimat terdengar jelas. "Penjagane, wis nambah." Arif berbalik dan lari. Dia lari tanpa arah, menabrak batang tebu, terjatuh, bangkit lagi. Napasnya terengah-engah. Di belakangnya suara langkah terdengar mengikuti. 2 set langkah. Satu ringan, satu berat. Plak-plak. Arif berhasil keluar dari kebun dan berlari ke desa. Warga menemukannya pagi hari, duduk gemetar di depan musola. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dia tidak mau kembali ke kebun tebu. Tidak pernah. Sejak malam itu, cerita tentang kebun tebu menyebar pelan-pelan. Tidak dengan teriakan, tapi dengan bisikan. Orang-orang mulai menghindari jalan yang melewati kebun saat malam. Anak-anak dilarang bermain terlalu dekat, dan tiap kali bulan berubah kemerahan. Beberapa warga mengaku mendengar suara langkah dari arah kebun. Kadang satu, kadang dua. Ada juga yang melihat bayangan berdiri di antara tebu saat lewat naik motor. Bayangan perempuan berambut panjang, dan di sampingnya bianggan laki-laki dengan wajah kosong. Mereka tidak bergerak, mereka hanya berdiri, menjaga. Pak Sastro setiap kali mendengar cerita itu, cuma menghela napas dan berkata pelan, "Wis anak, sing nganteni, kebone ora tau sepi maneh." Kebun tebu itu tetap ada sampai sekarang. Tumbuh subur, hijau, seperti kebun biasa. Tapi kalau kamu lewat sana malam hari, dan bulan terlihat sedikit kemerahan, jangan berhenti terlalu lama. Jangan menoleh ke sela-sela tebu. Dan jangan sekali-kali berpikir kamu sendirian karena di kebang tebu itu. Penjaganya sudah bukan satu lagi, dan mereka tidak suka diganggu.